Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Ardian dari kelas B NPM 202191078. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah renang dan manfaat renang dalam mata kuliah didaktik metodik akuatik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah renang. Renang ditemukan pada tahun 1975 oleh Matthew Webb. Dia orang pertama yang berhasil melewati Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Matthew Webb menyeberangi Inggris hingga Prancis dengan berenang pada tahun 1875. Akhirnya renang mulai menjadi cabang olahraga profesional. Akhirnya renang juga menjadi salah satu cabang olahraga pada abad ke-19 di London, Inggris. Awalnya renang merupakan olahraga yang tidak begitu banyak digemari. Seiring berjalannya waktu, renang berubah menjadi olahraga yang populer, bahkan memiliki asosiasi. Sejarah olahraga renang sudah ada dari zaman kuno, dikarenakan olahraga ini harus memiliki keterampilan dasar yang harus dikuasai manusia dari zaman dahulu sebelum adanya teknologi. Renang menjadi sebuah keterampilan yang harus dikuasai. Berawal dari prestasi Matthew Webb, olahraga renang menjadi salah satu cabang olahraga di Inggris sejak saat itu. Renang menjadi sangat populer di Inggris, bahkan sudah banyak orang yang meniru Matthew Webb untuk menyeberangi Selat Channel dari Inggris ke Prancis dan begitu sebaliknya. Olahraga renang pun akhirnya memiliki asosiasi resmi pada tahun 1908. Olahraga renang resmi memiliki organisasi renang dunia yang bernama Federation Internationale de Natation atau disingkat FINA. FINA juga menaungi olahraga cabang dari renang seperti polo air, dayung, hingga diving atau menyelam. Resmi didirikan pada tanggal 19 Juli 1908. FINA didirikan di kota Manchester, Inggris. Pendirian FINA juga bersamaan dengan selesainya ajang Olimpiade London tahun 1908. FINA didirikan oleh pegiat renang dari berbagai negara seperti Prancis, Inggris, Belgia, Denmark, Swedia, Finlandia, Hungaria, dan Jerman. Olahraga akuatik ini semakin dikenal di beberapa negara di dunia. Bahkan renang resmi masuk ke dalam salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Tak hanya semakin sering masuk ke dalam Olimpiade, perlombaan olahraga renang memiliki satu gaya dan terus mengalami perkembangan pada masa awal. Olahraga ini termasuk Olimpiade Athena hanya menggunakan satu jenis gaya, yakni gaya dada yang lebih dikenal dengan istilah breaststroke. Indonesia sendiri baru memiliki organisasi renang di tahun 1917, tepatnya di kota Bandung, yang bernama pertama kali yang ada bernama Bandung Setjeubon alias Perserikatan Renang Bandung. Sedangkan Asosiasi Renang Indonesia baru berdiri pada tahun 1951, tepatnya pada tanggal 21 Maret 1951, bernama Persatuan Olahraga Renang Indonesia atau PRSI. Kepanjangannya Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Selain memberikan pelatihan kepada atlet, PRSI juga memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi wasit renang yang bisa ikut berpartisipasi di kejuaraan renang tingkat nasional dan internasional. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang manfaat renang bagi tubuh kita, kesehatan tubuh kita.
Sebagai salah satu cabang olahraga, renang memiliki banyak manfaat khususnya untuk kesehatan tubuh. Yang pertama, membentuk otot. Renang adalah olahraga yang mengharuskan hampir semua otot pada tubuh bergerak, mulai dari otot kepala, leher, anggota gerak, atas, dada, perut, punggung, pinggang, anggota gerak bawah, sampai telapak kaki harus bergerak saat berenang. Selain itu, saat bergerak di dalam air, tubuh akan mengeluarkan energi lebih besar karena harus melawan massa air. Dengan demikian, otot-otot tubuh menjadi lebih lentur dan kuat, meningkatkan kemampuan fungsi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan fungsi jantung dan paru-paru. Berenang dapat dikategorikan sebagai latihan lari dalam air, sebab seperti berlari, gerakan mendorong air dengan anggota tubuh, terutama tangan dan kaki, dapat memacu aliran darah ke jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Yang ketiga, bisa juga untuk menambah tinggi badan. Banyak orang memilih olahraga renang karena dianggap bisa menambah tinggi badan. Faktanya, berenang dengan baik dan benar memang dapat membuat tubuh seseorang tumbuh lebih tinggi. Seseorang yang berenang secara tidak sadar akan menggerakkan seluruh tubuhnya, terutama bagian kaki dan tangan. Ini otomatis akan berpengaruh dalam pertumbuhan tinggi badan. Sebagai mana manfaat renang yang satu ini akan lebih terasa jika dilakukan pada saat masa pertumbuhan. Itu sebabnya sangat direkomendasikan berenang secara rutin sejak usia dini untuk menambah tinggi badan pada anak. Yang keempat, melatih pernapasan. Berenang dapat membuat sistem pernapasan menjadi lebih kuat. Jika dilakukan secara rutin, pernapasan akan menjadi lebih sehat dan lancar. Oleh karena itu, seseorang perenang sudah seharusnya memahami teknik pernapasan yang benar. Dengan demikian, udara yang ditarik semakin maksimal sehingga memungkinkan untuk menahan napas dalam waktu yang lama selama berada dalam air. Yang kelima, membakar kalori. Renang termasuk olahraga yang direkomendasikan untuk orang dengan kelebihan berat badan atau overweight. Pasalnya, tubuh akan terasa lebih berat bergerak di dalam air sehingga membutuhkan energi yang lebih tinggi, menyebabkan pembakaran kalori dalam tubuh lebih efektif. Manfaat renang yang paling terasa adalah menyehatkan banyak organ tubuh yang merasakan manfaat renang, mulai dari organ dalam seperti jantung, DNA jantung, paru-paru, hingga bisa mengubah penampilan seperti bentuk otot, tinggi badan. Maka tidak heran jika olahraga renang adalah olahraga yang populer dan digemari banyak orang. Olahraga renang juga memberikan manfaat nyata dengan mengubah dari sisi kesehatan dan bentuk tubuh yang proporsional. Mungkin itulah penjelasan saya tentang sejarah renang dan manfaat renang. Jika belum sekian dari penjelasan saya, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kurang baik materinya, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.